Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menuntun kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siang ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu kekuatan Islam yang banyak dilupakan. Hadirin yang dirahmati Allah, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba serius menatap para sahabatnya dan mengungkapkan satu ungkapan dengan sangat serius. Diungkapkan dengan ungkapan sumpah. Rasulullah bersabda, "Wallahi walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Rasulullah melanjutkan, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman pada Allah. Kemudian Rasulullah melanjutkannya kembali, walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian juga tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna, seorang mukmin yang baik, hatta tahabbu, sehingga kalian saling mencintai karena Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki korelasi satu dengan yang lain. Antara iman, saling mencintai, surga, memiliki kaitan yang kuat satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Kata Rasulullah, seorang mukmin itu ketika imannya itu baik, ketika imannya itu mendalam, lengkap, maka akan lahir dalam diri seorang mukmin tadi sebuah perasaan, sebuah rasa saling mencintai, saling suka karena Allah akan lahir di situ. Dan kata arti daripada hadis ini, keimanan yang disertai dengan perasaan saling mencintai tadi, keterikatan satu dengan yang lain, hanya itulah yang akan mengantarkan seorang mukmin ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, lan tadkhulul jannata, enggak akan. Dan kemudian iman yang bagaimana? Iman yang disertai dengan perasaan saling terikat karena Allah Subhanahu wa taala itu.
Bapak Ibu sekalian, betul gak sih ada perasaan itu di hati kita? Gimana Bu? Gimana Pak? Betul nggak ada perasaan itu di hati kita? Nah, kata Rasulullah, syarat lengkapnya iman, sempurnanya iman yang akan bisa mengantarkan kita ke surga itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Makanya di awal-awal Islam yang paling pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah iman. Tetapi setelah iman ini ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengelolanya, sehingga terjadi keimanan ini berkembang dan kemudian antara seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu memiliki ikatan yang kuat, ya, memiliki hubungan yang kuat. Ya, Bapak Ibu sekalian, keimanan itu sebuah kekuatan. Jadi kalau kita beriman, ya, dan iman kita ini benar, berarti kita memiliki sumber kekuatan di dalam diri kita. Ya, begitu. Semakin kokoh keimanan kita, ya, berarti semakin kuat kita. Semakin kokoh lagi keimanan kita itu, semakin kuat, semakin hebat. Tapi hadirin Bapak Ibu sekalian, ketika iman itu hanya ada dalam pribadi-pribadi sendiri, sangat personal, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, maka kekuatan itu akan menjadi kecil, sangat terbatas. Ya. Tapi ketika kekuatan itu kemudian diikatkan, disatukan, ya, akan lahir sebuah kekuatan yang dahsyat dan bahkan maha dahsyat, luar biasa hebatnya. Ya, itu. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah berdakwah dan kemudian para sahabat itu masuk Islam, ya, dikokohkan, ya, keimanan mereka dan kemudian disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka itu disatukan. Ya, sehingga lahirlah sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa kekuatan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya, setelah Rasulullah bangun masjid, Rasulullah mempersaudarakan, ya, semua kaum muslimin dipersaudarakan, ya, Muhajirin, Ansor dipersaudarakan, jadi saudara, ya, kayak gitu. Terus dipupuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan itu terus dipupuk. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Zurghiban tazdad hubban. Ya, bersilaturahimlah kalian. Maka dengan silaturahim itu akan semakin saling mencintai kalian. Ya, afshus salam. Ya, sebarkan salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ada lagi hadis tasafahu yadhhabul fillu an qulubikum yadhhabul ghillu an qulubikum. Saling berjabat tanganlah kalian. Jabat tangan itu bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Ada lagi hadisnya bagaimana Rasulullah mengelola iman ini sehingga sahabat ini memiliki ikatan hati yang kuat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li ahika shadaqah. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Ya, kayak gitu. Jadi ketika kita bertemu saudara kita terus kemudian kita tampilkan wajah yang manis, ya, mencerminkan suasana hati kita, senyum, ya. Itu kata Rasulullah, itu sedekah. Karena senyum itu akan memancing senyum yang lain. Ya? Betul nggak, Bu? Iya. Bapak-bapak kalau ketemu, ya, kemudian kita lihat, ya, kita tersenyum, dia tersenyum nggak? Ah? Pasti senyum juga. Ya, itu senyum itu akan, ya, begitu, memiliki efek kayak begitu, ya. Dan itu pahala, Bu. Kalau kita lihat saudara kita kemudian kita tersenyum, dapat pahala kita, sedekah kata Rasulullah. Nah, kalau kemudian kita jabatan tangan, berguguranlah dosa-dosa itu. Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasul, dikelola. Ya, terus kemudian apa? Saling silaturahim, saling memberi hadiah. Ya, dan masih banyak sekali. Dan masih banyak sekali. Nanti insya Allah akan saya kalau waktunya cukup nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, maka kemudian lahirlah sebuah kekuatan masyarakat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Diriwayatkan ada seorang sahabat yang motong kambing, sedang menyembelih kambing. Ya. Begitu dikulitin kambing ini, kemudian diturunkan daging-dagingnya, sahabat ini ingat, daging yang paling disukai oleh Rasulullah itu adalah daging kambing belakang, paha belakang. Maka kemudian dipotong dengan bagus, dibungkus dengan bagus, kemudian dalam waktu yang cepat diantarkan pada Rasulullah. Mendapatkan hadiah yang istimewa ini Rasulullah senang. Senang. Kalau kita dapat hadiah senang nggak? Iya, senang. Wah, senang. Demikian mendalam kesannya. Semakin berharga hadiah itu buat kita, semakin mendalam. Perasaan kita kepada orang yang ngasih hadiah itu beda. Itu ya. Ada perasaan keterikatan, merasa dihormati, merasa diperhatikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oke. Lanjutnya cerita sahabat ini, Rasulullah senang menerima hadiah ini. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah berpikir, alangkah bahagianya kalau hadiah ini aku berikan kepada sahabatku si fulan. Dalam waktu yang tidak lama kemudian hadiah ini pindah kepada sahabat yang pertama. Kira-kira sahabat yang pertama ini mendapatkan hadiah dari Rasulullah senang? Pasti senang dia. Ya. Siapa yang tidak senang dapatin hadiah istimewa dari orang yang sangat istimewa? Rasulullah. Wah, senang sekali. Sudah. Tapi kemudian sahabat ini berpikir juga sama dengan yang dipikirkan oleh Rasulullah. Kata sahabat ini, alangkah bahagianya
kalau hadiah istimewa ini aku berikan pada sahabatku si fulan. Maka kemudian hadiah ini pindah kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua berpikir sama juga dengan sahabat yang pertama. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah, diriwayatkan hadiah ini akhirnya berpindah pada sahabat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, dan seterusnya. Dan akhirnya kembali lagi pada sahabat yang pertama kali diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Wah, gak diriwayatkan tuh, gak diceritakan. Sudah mampir berapa rumah tadi kambing itu. Ya, subhanallah. Masyarakat yang dia itu cukup puas, sangat puas bahkan kalau dia mampu membahagiakan saudaranya. Bukan masyarakat yang egois, ya, bukan masyarakat yang individualis, ya, kayak gitu. Alhamdulillah, terus sudah selesai, alhamdulillah, dinikmati, dia makan sendiri, dia nggak pernah berpikir saudaranya. Ya, tapi masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW, dia sudah cukup puas dan sangat puas bahkan kalau dia mampu membahagiakan saudaranya. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa perasaan kita ketika betul nggak punya pulsa, tiba-tiba ada pulsa masuk? Berharga? Sangat berharga. Pernah kita lakukan? Ntar dulu. Padahal itu sederhana, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau ngasih uang 10.000 ke teman kita, kan kadang-kadang malu kita. Ya. Tapi kalau pulsa 5.000 pun juga berharga itu. Beda. Ya, begitu. Kadang-kadang kan kondisi tertentu kan malas ngisi dan seterusnya, ya, itu. Habis tiba-tiba dalam keadaan kayak gitu dapat pulsa. Berharga sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandai mencari kesempatan untuk membahagiakan saudaranya. Masih banyak sekali kisah-kisah di zaman Rasulullah. Ada lagi cerita di zaman Rasulullah, habis perang besar, banyak sahabat yang terluka. Di antara yang terluka itu ada yang merintih, minta air. Nah, sahabat yang masih sehat ini begitu mendengar itu langsung dia cari semangkok air. Begitu dapat semangkok air, ya, dia sampaikan kepada orang yang minta tadi. Tapi ternyata baru sampai di hadapannya, ada di tempat yang lain sahabat yang lain yang merintih minta air juga. Maka spontan sahabat yang pertama ini kasih isyarat, kasih dia dulu. Begitu sampai pada sahabat yang kedua, ada sahabat yang ketiga minta air. Sahabat yang kedua ini langsung spontan ngasih isyarat, kasih dia dulu. Jamaah sekalian, begitu sampai pada sahabat yang ketiga, ternyata sahabat yang ketiga ini udah dalam sakaratul maut. Sudah tidak memungkinkan lagi dia untuk meneguk air itu. Akhirnya sahabat ini kembali pada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua juga sudah sakaratul maut. Kembali sahabat yang pertama juga sudah sakaratul maut. Tidak memungkinkan lagi untuk meneguk air itu. Subhanallah. Apa yang kita baca di sini? Ya, dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan sakaratul maut. Kira-kira orang yang sakaratul maut itu kayak apa? Orang yang sakaratul maut itu kesadarannya udah sangat lemah. Dia menanggung beban penderitaan sakit yang sangat luar biasa. Tapi dalam keadaan yang sesulit itu, dan tidak ada kesulitan yang lebih dari itu. Tidak ada kesulitan yang lebih dari sakaratul maut. Dalam keadaan yang sesulit itu dia masih berpikir saudaranya.
Ithar, mendahulukan saudaranya, padahal dia juga butuh. Jamaah sekalian, inilah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ya, masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW, masyarakat yang ya antara iman dan perasaan tadi, merasa terikat satu dengan yang lain, itu demikian sangat kokoh dan sangat kuat. Ya, maka kemudian lahir masyarakat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Tidak ada umat yang mampu menghadang kekuatan para sahabat, kekuatan ya kaum muslimin pada saat itu. Nggak ada di dunia ini. Negara adidaya di saat itu adalah negara apa Pak? Negara Romawi dan negara apa? Persia. Ya. Dan dua negara ini hanya dalam selang beberapa, nggak sampai ya sekian puluh tahun gitu ya, sudah bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan fitnah Yahudi pada saat itu sangat dahsyat juga. Fitnah Yahudi pada saat itu sangat dahsyat juga. Ya, tapi semuanya bisa dilewati oleh kaum muslimin. Ya, dengan apa itu? Dengan iman yang sudah disatukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin, kira-kira kenapa umat Islam sekarang menjadi umat yang sangat lemah? Apa kira-kira Pak, Bu? Rahasianya apa kira-kira? Ya, rahasianya nggak jauh dari apa yang tadi saya sampaikan. Ya, umat Islam banyak, tapi kata Rasulullah, ghutha'un ka ghutha'is sayr, bagaikan buih, tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena kekuatannya hanya personal, satu-satu. Ini sangat menjadi kendala. Umat Islam adalah umat yang paling mudah berselisih, paling mudah marah-marah, reaktif, dan paling susah toleransi, paling susah memaafkan. Betul? Betul Bu? Kalau ibu-ibu, kalau anak gadis itu kalau ditanya diam itu setuju. Oh, ini bukan gadis lagi. Apalagi bapak-bapak. Ya, ini masalah besar kita. Kita mukmin, muslim, tapi egoisnya minta ampun, reaktif, sukanya nyalahin saudaranya. Wah, ada yang kasar sekali, nyalahin, kamu masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu. Ya, padahal di zaman Rasulullah SAW, subhanallah, ya, rasa kasih sayang itu demikian mendalam, ya, demikian mendalamnya. Ya, coba yang cerita tadi apa? Daging tadi. Dia sangat bahagia, istimewa banget itu hadiah. Tapi dia berpikir, gimana saya? Kapan saya? Ini kesempatan saya untuk membahagiakan saudara saya. Dia berkorban, korbankan dirinya. Sampai dalam sakaratul maut, dia korbankan dirinya. Lihat, udah saudara saya aja dulu.
dan itu menjadi karakter. Ya, ini menjadi karakter. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan yang sangat dahsyat terhadap kita, ya, terhadap kaum muslimin yang mau membuka hatinya untuk mencintai saudaranya. Dahsyat luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ainal mutahabbuna bijalali al yawma adhilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Ainal mutahabbuna bijalali. Ini hadisnya panjang, saya ambil cuplikannya saja. Jadi hadis ini disampaikan oleh Allah pada saat kaum muslimin, pada saat umat manusia ini dalam keadaan yang sangat sulit, yaitu di padang mahsyar. Ya, ini kita nanti, ya Bapak Ibu sekalian, akan mati semuanya. Setelah mati itu kita akan dibangkitkan lagi, semuanya dibangkitkan. Kalau sekarang ini jumlah manusia di dunia berapa, Pak? Jumlah manusia sekarang ini berapa? 200? Oh, kayaknya nggak sampai deh. Sekitar 6 miliar. Sekitar 6 miliar manusia. Jumlah umat manusia seluruh dunia sekitar 6 miliar. Ya, kita berapa ini? Nyumbang berapa orang Indonesia nih? 230. Terakhir berapa, Pak? Ya, kisaran sekitar 230 juta. Ya, seluruhnya umat manusia ada 6 miliar sekitar. Ini satu generasi, satu periode. Nah, kalau dari zaman Nabi Adam dulu, manusia pertama, sampai hari kiamat nanti berapa kira-kira jumlahnya? Oh, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Yang jelas banyak aja. Itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang bersamaan. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kemudian dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas. Tidak ada gundukan di sana, semuanya datar, sangat luas, sejauh mata memandang sangat luas. Nggak ada gundukan gini, nggak ada gunung, nggak ada, luas, datar semua. Tempat yang sangat luas padang mahsyar itu dikumpulkan dan dirapatkan oleh Allah, digiring dengan api, ya, dirapatkan terus rapat. Matahari dipendekkan, semua manusia dalam keadaan tanpa busana, tanpa alas kaki, ya, dalam keadaan yang sangat sulit. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ainal mutahabbuna bijalali. Mana dulu orang-orang yang di dunianya saling mencintai karena aku? Al yauma adhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, kata Allah. Hari ini akan aku berikan naungan ketika tidak ada naungan selain dari aku. Subhanallah, dalam keadaan yang sangat sulit itu, dia diistimewakan oleh Allah. Dia diberi naungan, dicari oleh Allah, ya, dan kemudian dikumpulkan menjadi satu, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang saling mencintai karena Allah di dunia. Ini penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau membukakan hatinya untuk mencintai saudaranya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena atasan bawahan, bukan karena kepentingan materi bisnis, bukan karena asmara, ya, bukan karena yang lain, tapi karenanya adalah karena Allah.
saudara saya sesama muslim, sesama ya orang yang beriman. Ya, dia membukakan hatinya untuk saudaranya. Kemudian karena saling mencintai, dia saling memahami. Itu konsekuensi daripada cinta. Saling memahami. Kemudian saling menjaga, saling melindungi, saling memberi, membahagiakan. Bukan egois. Kalau saling egois, hancur. Nah, perasaan ini yang ditumbuhkan. Ya, perasaan ini adalah kekuatan yang sesungguhnya dari kaum muslimin. Kalau ini ada, selesai seluruh muskilah, selesai seluruh kesulitan, seluruh problema. Ya, oke. Ada hadis lagi. Subhanallah, ini penghargaan yang sangat dahsyat yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau membukakan hatinya. Masih ada waktunya berapa lagi? Habis. 5 menit lagi. Waduh, ada tanya jawab biasanya? Oke, dikit lagi. Satu hadis ini penting. Tapi hadisnya panjang, saya nggak bisa sampaikan semuanya. Hadisnya panjang. Saya cuplikan intinya saja. Jadi Allah itu nanti salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita di surga itu adalah kenikmatan bernostalgia. Jadi kita nostalgia kembali, mengingat masa lalu ketika di dunia, dan kita dipertemukan dengan saudara-saudara dekat kita. Terus kemudian kita ingat, ya alhamdulillah ya, ini berkat pahala yang diberikan oleh Allah ketika kita dulu sama-sama ngaji, sama-sama sholat. Setiap zuhur kita ketemu di masjid, di mushola. Subhanallah, itu nostalgia, itu sebuah kenikmatan yang dahsyat, luar biasa. Dan orang yang saling mencintai itu pasti dipertemukan oleh Allah nanti di surga, itu dipertemukan dan kemudian bernostalgia seperti itu, ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian saling bertanya, nah kalau ada saudaranya yang tidak ada di situ, dia akan dicari itu. Dan kemudian dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mana saudaraku ini? Ya, hadirin yang dirahmati Allah, kalau dia tidak ada di surga, ada di neraka berarti, ya kan? Kalau tidak ada di neraka, kalau dia tidak ada di surga, nggak mungkin dia ketemu. Ya, maka kemudian begitu mereka melihat saudaranya itu ternyata masih ada di neraka, ya, mereka itu kemudian bersedih dan kemudian minta sama Allah, ya Allah, saudaraku ya Allah dulu bersama-sama aku beribadah kepadamu ya Allah, kita dulu sholat bersama, ngaji bersama, berdakwah bersama, beramal soleh bersama ya Allah, keluarkan dia dari api neraka ya Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang bunyinya kayak gini, fama mujadalatu ahadikum fid dunya asyaddu min mujadalatihim amamallah. Pembelaan kalian sedahsyat apapun pembelaan yang kalian lakukan terhadap saudara kalian di dunia, tidak ada apa-apanya dibanding pembelaan mereka, ya, terhadap saudaranya di akhirat. Artinya pembelaan itu dahsyat, dibela. Terakhir kemudian mereka mengatakan, ya Allah, tidak sempurna kebahagiaanku di surga ini tanpa mereka ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Kata Allah, keluarkan semua saudara-saudaramu itu yang masih ada benih keimanan di dalam hatinya. Subhanallah, maka kemudian mereka dikeluarkan.
dikeluarkan dari api neraka, mendapatkan syafaat dari saudara-saudara kita yang terlebih dahulu masuk surga. Inilah ikatan yang diabadikan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti, adalah ikatan saling mencintai karena Allah. Subhanallah, kenapa Allah mengistimewakan ini, hubungan saling mencintai karena Allah ini? Kenapa diistimewakan oleh Allah? Karena itulah rahasia kekuatan seorang muslim. Kekuatan Islam di situ ternyata rahasianya. Dengan saling mencintai ini kita akan menjadi hebat. Kita akan menjadi umat yang tidak bisa dihalangi oleh kebatilan. Apapun kebatilan akan bisa kita lewati dengan saling mencintai karena Allah. Bapak Ibu sekalian, membuka hati itu dalam kemampuan kita semua, dan pahalanya sangat dahsyat dalam kemampuan kita, ya, dalam kemampuan kita. Dan seharusnya kita memulainya dari yang terkecil, dari yang paling dekat, dari diri kita. Jangan kita berharap orang lain memulai dulu, enggak, kita memulai dulu. Ya, berbuatlah, pasti akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan, ya, Bapak Ibu sekalian kan di sini tiap hari nggak ketemu di sini. Ya, tiap hari ketemu di sini. Ya, kita